Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak. Tema pembelajaran kita hari ini tentang bermain di lingkunganku. Materi kita hari ini yang pertama, aturan di rumahku dan di rumah temanku. Kemudian bentuk dan wujud benda. Dan yang terakhir, kita juga akan belajar gerak keseharian dalam tari. Di rumah Benny, ada aturan yang harus dipatuhi. Yang pertama, Benny harus bangun pagi pukul 5. Kemudian setelah bangun, merapikan tempat tidur. Ketiga, selalu minta izin bila bepergian. Selanjutnya, dalam bermain tidak boleh lupa waktu. Kemudian, setelah makan, Benny harus membersihkan meja dan mencuci piring. Sore hari, membantu pekerjaan orang tua. Pukul 7 malam, belajar dengan rajin. Dan yang terakhir, pukul 9 malam, Benny sudah harus tidur. Nah, itu tadi contoh aturan di rumah Benny. Ketika Benny main ke rumah temannya, di rumah teman Benny pun ada aturannya loh. Yang pertama, Benny harus minta izin pada teman yang punya rumah. Kemudian mengetuk pintu dan mengucapkan salam ketika datang. Menyapa dengan senyum, duduk dengan sopan. Waktu bermain harus dibatasi, tidak boleh mengganggu jam istirahat dan tidak boleh terlalu malam. Selanjutnya, tidak boleh mengambil barang tanpa seizin pemilik rumah ya. Berbicara dengan sopan dan hindari berteriak. Jika diberi makanan, jangan terlalu serakah dan berlebihan ya. Ketika hendak pulang ataupun mau pergi, harus pamit terlebih dahulu. Dan yang terakhir, tidak membuang sampah sembarangan. Ketika Benny berada di rumah temannya, Benny melihat ada foto yang dibingkai menggunakan figura. Kemudian, Benny mengamati apa saja bahan, bagaimana bentuk, dan apa kegunaan dari bingkai foto tersebut. Figura foto terbuat dari kayu dan kaca. Bentuknya persegi panjang dan digunakan sebagai hiasan dinding. Kemudian Benny melihat lagi, ada jam dinding. Benny kemudian mengamati lagi bentuk, bahan, dan kegunaannya. Bentuk permukaan jam dinding seperti bentuk lingkaran. Kemudian terbuat dari kayu dan juga kaca. Digunakan sebagai pengingat waktu. Bisa juga digunakan sebagai hiasan di dinding. Setelah mengamati benda-benda tadi, Benny diajak oleh temannya, Dayu, untuk bermain simpai. Tahu tidak, simpai itu termasuk benda apa ya? Ya, simpai termasuk benda padat. Benda padat banyak terdapat di sekitar kita. Benda padat mempunyai bentuk yang tetap. Ukuran benda padat juga tetap. Contoh benda padat adalah simpai. Jika dipindahkan dari meja ke lantai, bentuk dan ukuran simpai tidak berubah. Jika simpai dipindahkan lagi ke lemari, bentuk dan ukuran simpai juga tidak akan berubah. Adapun dipindahkan ke berbagai tempat, bentuk dan ukuran benda padat akan selalu tetap. Setelah lelah bermain simpai, Dayu memberi Benny 1 gelas jus jeruk. Jus jeruk ini termasuk benda apa ya? Ya, jus jeruk termasuk benda cair. Benda cair berbeda dengan benda padat. Bentuk benda cair menyerupai bentuk wadahnya. Jika air jeruk dipindahkan ke kaleng, bentuknya menyerupai kaleng. Jika air jeruk ini dipindahkan ke botol, bentuknya juga menyerupai botol. Walaupun telah dipindahkan, jumlah benda cair akan selalu tetap. Setelah selesai beristirahat, mereka melanjutkan aktivitas dengan bermain balon dan pesawat kertas. Perhatikan balon. Bagaimana bentuknya? Balon berbentuk bulat, padahal di dalamnya terlihat kosong. Di dalam balon berisi udara.
Udara merupakan benda gas. Berbeda dengan benda padat dan benda cair, kita dapat menyentuh benda padat dan benda cair dengan tangan kita. Kita juga dapat melihat benda padat dan benda cair dengan jelas, seperti buku, pensil, air, dan susu dapat dilihat dan disentuh. Bagaimana dengan benda gas? Bisakah kamu melihat dan menyentuhnya? Lalu, bagaimana dengan pesawat kertas yang bisa terbang? Pesawat kertas bisa terbang karena adanya angin. Angin adalah udara yang bergerak. Angin juga termasuk benda gas. Gas tidak bisa dilihat dan disentuh, namun gas menempati ruang. Sesuatu yang menempati ruang berarti memiliki volume. Gas memiliki volume meskipun tidak dapat dilihat dan disentuh. Volume dan bentuk benda gas berubah-ubah. Setelah lelah bermain dan bernyanyi, Benny dan Dayu merenggangkan otot-otot badannya dengan menggerakkan tubuh mereka. Yuk, kita menggerakkan tubuh kita. Let's say Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.